Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 160 cm. Setelah memantul, bola tersebut mencapai ketinggian 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Tinggian yang dicapai bola tersebut seluruhnya sampai bola berhenti adalah berapa cm? Oke, saya kasih cara cepatnya ya. Ini namanya Geometri hingga terjadi ketika ada sebuah objek yang dijatuhkan dengan ketinggian tertentu, memantul jadi seperti ini, jatuh lagi ke bawah seperti ini, memantul lagi ke atas tapi nggak penuh sampai sini, jatuh lagi ke bawah gitu. Nah, kalian disuruh ngitung ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, ini tingginya berapa sampai bola itu berhenti gitu. Nah, cara cepatnya gini. Jadi ketinggian awal ini kita namain A. Kemudian untuk rasionya itu yang atas jadi X, yang bawah jadi Y. Jadi rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dikali Y plus X dibagi Y min X. Nah, ini rumusnya masih kalian hafal nih biar kalian pinter sampai hari akhir gitu ya. Nah, gini. Ini kalian hafal. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan, oke. A-nya di situ nilainya adalah 160, kita tulis 160. Y ditambah X berarti 3 tambah 4 itu hasilnya adalah 7 dibagi dengan Y kurangi X, 4 kurangi 3 adalah 1, maka hasilnya 160 kali 7 70, 642 berarti 1120 cm gitu guys. Kita ke soal nomor 11. Nilai dari akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72 itu berapa? Nah, kalau ngerjain akar tuh gampang, kalian tinggal hitung yang ini kuncinya nih. 18 itu berapa kali berapa yang bilangannya bisa diakarin? Ya 9 kali 2, karena nanti akar 9 tuh bisa dihitung gitu ya. Nah, sehingga di sini kita dapat kuncinya adalah angka yang belakang ini 2 ini. Artinya nanti untuk yang lainnya tinggal kalian hitung lagi. Ini berarti ditambah. Nah, ini nanti si 50-nya berarti 2 kali berapa gitu ya. Dikurangi 70-nya 2. 72-nya itu 2 kali berapa? Yuk kita tinggal buat kuncinya. 50 bagi 2 itu nilainya adalah 25. 72 bagi 2 itu nilainya adalah 36. Nah, ini kalau kita hitung berarti akar 9 itu 3 akar 2 ditambah akar 25 itu 5 akar 2 dikurangi akar 36 itu 6 akar 2 gitu. Nah, karena sudah sama semua akar yang di dalam akarnya, maka bisa kita hitung nih. Ini kan udah sama nih. Nanti jawabannya ya ada akar 2-nya juga. Terus angka yang depan kalian hitung. 3 ditambah 5 itu kan 8. 8 dikurangi 6 itu 2. Ya, jadi hasilnya 2 akar 2. Bentuk sederhana dari akar 18 dikurangi 6 akar 5. Oke, kita tulis soalnya dulu. Akar 18 dikurangi 6 akar 5. Nah, sebelum kita ngerjain ini, jadi cara untuk ngerjainnya itu pastiin yang nempel sama akar yang paling dalam itu adalah angka 2. Nah, karena ini kan belum angka 2, maka kita buat biar jadi angka 2 nih. Kita tulis di sini 6 akar 5 itu 6 itu 2 kali berapa? Karena harus 2 ya, ini harusnya 2. Jadi 6 itu 2 kali 3 akar 5. Terus kalian pikirin selain angka 2 itu akar berapa? Akar berapa yang hasilnya 3? Akar 9. Berarti kalau dikaliin 2 akar 45 gitu. Nah, sehingga 6 akar 5 itu sebenarnya 2 akar 45, maka soalnya berubah. 18 dikurangi 2 akar 45 gini. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal pikirin lagi. Berapa tambah berapa yang hasilnya adalah 18 ya gitu ya. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 45. Nah, kalian pikirin nih. Berapa? Siapa sama siapa yang kalau ditambah 18 kalau dikali hasilnya 45. Ya, tentunya adalah 15 sama 3. 15 tambah 3 lah 18. 15 kali 3 itu 45. Maka jawabannya tinggal dikasih akar masing-masing. Akar 15 karena soalnya minus, berarti minus akar 3. Ini tadi 15 ya. Itu. Kita ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini ada grafik eksponen. Persamaan fungsi eksponen yang tepat adalah gampang. Jadi kalian mesti tahu titik-titiknya. Ini tuh grafiknya ngelewatin titik 0,2 sama 1,3 ya. Artinya apa? Artinya kalau dimasukin X-nya 0 ketemunya harus 2. Kalau dimasukin X-nya 1 ketemunya harus 3 gitu. Kita coba yang 0 aja dulu ya. Kalau X-nya diganti sama 0 berarti kan jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Bener apa salah? Salah. Ini kan harusnya ketemunya 2 gitu loh. Lanjut yuk.
Kalau X nya dimasukin 0 coba. Jadi 2 pangkat 0 tambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1. 2 pangkat 1 itu 2. Oh ini benar, ada kemungkinan benar. Coba masukin yang keduanya. Kalau dimasukin 1 X nya coba. Kalau misalkan X nya dimasukin 1, berarti kan X nya ini jadi 1 ya. 1 tambah 1 kan 2 ya. Nanti jadi 2 pangkat 2, ketemunya 4. Nah salah, ternyata ini ketemunya 3. Berarti salah, jadi dia nggak jadi benar gitu loh. Paham nggak? Coba yang C. Kalau X yang kita masukin 0, berarti kan jadi 2 pangkat 0 ditambah 1. Ditambah 1 nya di bawah, bukan di atas, bukan di pangkatnya. 2 pangkat 0 itu 1 ditambah sama 1 ya, hasilnya 2. Ternyata benar. Kita coba untuk yang X nya 1 ya. X nya sama dengan 1. X ini diganti 1 nih kan, jadi 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 1 itu 2 tambah 1 berarti 3. Bener nggak? Sesuai nggak? Sesuai nih sob. Jawabannya yang C. Kita akan coba lanjutkan soal nomor 14. Ini soal literasi berkaitan dengan masalah kontekstual, dimana kalian harus mempunyai jiwa literasi yang kuat untuk menerjemahkan bahasa-bahasa dari alam semesta ke dalam pengetahuan kalian, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang utuh dalam rangka menjadi penerus generasi bangsa, generasi Indonesia emas. Kita baca soalnya. Sebuah pipa logam hendak ditanam ke dalam tanah. Nah ini tentunya mau dibuat sumur bor mungkin. Biaya pengeboran iya lanjut. Biaya pengeboran untuk kedalaman 1 meter itu adalah 900.000. Nah ini, jadi kalau kalian masang pipa 1 meter ke tanah itu 900.000. 1 meter kedua harganya 1.100.000. Nah karena mungkin semakin dalam orang yang ngebor itu kan juga butuh istirahat dan terus meningkat dengan selisih yang tetap. Nah kata-kata selisih yang tetap ini, nah ini menandakan bahwa ini akan membentuk barisan apa? Barisan aritmatika gitu. Ya jadi ini sebenarnya soal tentang barisan aritmatik gitu. Kenaikan biayanya tetap, maka biaya total yang diperlukan untuk mengebor hingga kedalaman 8 meter ya. Ada biaya total nih. Biaya total berarti nanti SN gitu. Untuk yang biaya pertama ini kan berarti dinyatakannya sebagai A. Nah, nambahnya berapa? Nambahnya dari 900.000 jadi 1.100.000 kan tentu nambah 200.000 ya. Jadi kita punya A-nya 900.000. B-nya, B itu penambahannya itu 200.000. Dari mana? Dari 900.000 jadi 1.100.000. Nah, rumus SN itu apa? Rumus SN itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ini rumus SN. Diapalin nanti ya, biar kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang emas. Yuk kita hitung. Nah N-nya berapa? N-nya kan mau membangun 8 meter, berarti kan S8. N-nya diganti 8. 8 per 2 dikali 2 A-nya itu kita, karena ini ratusan ribu, kita pakai aja angka 9-nya. A-nya itu 9 ditambah N-nya 8. 8 kurang 1 itu nilainya 7. B-nya di sini 200.000 yang dipakai angka 2-nya. Kita hitung 8 per 2 itu 4. 2 kali 9 18 ditambah 7 kali 2 14. 4 dikali 14 sama 18 jadinya 32. 4 kali 3 12. 4 kali 2 itu 8. Jadi hasilnya 128, karena tadi kita nyimpen 05, berarti kasih aja 05. Tuh 2, 3, 4, 5, 1, 12.800.000 itu untuk masang pipa ini. Jadi kalau kalian yang punya cita-cita jadi seorang kontraktor, itu harus bisa nentuin biaya yang buat masukin pipa ke dalam tanah gitu.